minta minta waktu bisa foto bersama. Coach, menu Ramadannya apa, Coach? Menu Ramadan yang pasti kambing. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Coach. Persiapan kita sebenarnya banyak kendala dalam keseharian. Timnya terlambat terbentuk, teman-teman sudah tahu. Beberapa pemain yang lambat gabung juga, pemain asing juga, staf pelatih, dan teman-teman tahu bahwa kita ada masalah finansial. Tapi kita kerja dengan tulus dan semangat yang luar biasa untuk menutupi persoalan-persoalan yang ada itu. Dan kita berjalan semampu kita saat ini. Bukan persiapan yang terbaik, tapi persiapan yang terbaik untuk keadaan yang kita punya saat ini, ya. Sehingga cukup banyak kendala, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin mencapai tujuan terbaik kita. Kalau talenta lokal Papua, jelas mereka punya kemampuan untuk level lokal cukup baik, ya. Tapi untuk level internasional, jelas kita butuh sesuatu yang lebih di mata saya. Semoga nanti kita bisa dapat, ya. Kita bisa dapat, karena teman-teman tahu bahwa kebanyakan pemain Papua itu bakat alam, ya. Bakat alam itu, tapi pemahaman taktikal itu sangat dibutuhkan untuk kompetisi selevel AFC. Sehingga kita butuh sesuatu yang lebih, ya. Mungkin untuk mengimbangi tim-tim di dalam negeri, mungkin teman-teman di sini di Papua, pemain Papua itu punya kemampuan, mereka bisa lah. Tapi untuk level yang lebih tinggi lagi, untuk melangkah jauh seperti harapan kita itu perlu sesuatu yang lebih. Kalau saya jujur, Kuku, saya menilai kualitas permainan di Piala Menpora itu sangat menurun drastis sekali dibanding sebelumnya. Ya. Kita bisa melihat bahwa tim-timnya lebih banyak mengandalkan semangat juang, ya. Tapi aspek taktikal, kemampuan fisik maupun itu masih belum performance terbaik. Dan kelihatan sekali bahwa tidak ada pemain asing di beberapa timnya itu berdampak besar terhadap kualitas permainan, ya. Kualitas permainan. Kalau bicara kita tertinggal jauh atau tidak, kita sudah tertinggal jauh. Seandainya kita menghadapi siapapun kontestan manapun yang ada di sana, saya sangat yakin tim kita pasti akan siap. Meskipun kita sudah tampil dalam Piala Menpora, ya. Karena saya tahu persis bagaimana kemampuan komitmen dari pemain saat mereka tampil dalam partai besar. Ya, klub besar itu biasanya punya faktor X, ya. Faktor X dalam partai besar itu yang menjadi sebuah keuntungan. Sehingga kita sudah ketinggalan jauh. Justru kalau saya menilai kalau tim kita ada di event itu, tim kita bisa bersaing dengan siapapun. Meskipun kita terlambat gabung dan kita belum ada pemain asing secara utuh, ya. Saya menilai saat ini tim kita justru materinya lebih bagus daripada sebelumnya waktu kita sedang menjalankan kompetisi yang berhenti dengan 3 kali pertandingan. Lebih banyak pemain baru yang gabung yang punya potensi cukup baik, ya, untuk bisa membantu kita. Itu pendapat saya pribadi. Mungkin saat ini belum terlihat itu, tapi potensi menjadi tim lebih besar kalau saya nilai saat ini lebih bagus. Belum ada yang kontrak sama sekali. Dan soal Brazil atau tidak sekarang bukan hal yang paling penting. Yang paling penting pemain itu punya ITC di sini, dia bisa berada di Indonesia, sudah terbang ke sini, atau mungkin berada di sini. Itu yang akan menjadi patokan utama. Karena itu saya sudah bilang berbagai pertimbangan, ya. Dan kondisi sekarang ini beda dengan sebelumnya. Faktor keuangan terutama. Kalian harus tahu faktor keuangan terutama. Sehingga keadaannya sudah sama dengan dulunya, ya. Tidak banyak resep yang hanya hal-hal yang memang wajib dilakukan oleh seorang atlet, yaitu istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang baik. Apalagi di usia yang sekarang tidak seperti ketika kita muda dulu, lebih gampang recovery-nya, tidak membutuhkan waktu lama. Di usia yang sekarang proses recovery lebih lama dari biasanya. Jadi
istirahat adalah bagian yang paling penting bagi saya, sehingga masih bisa menjaga performa sampai usia sekarang. Ya, pertanyaan ini tadi sudah dijawab sama Coach Jackson ya. Saya hanya menambahkan, jujur saja secara keseluruhan permainan yang dilihatkan kontestan Liga 1 di Piala Menpora tidak banyak yang istimewa ya. Seperti apa yang tadi Coach sampaikan, banyak yang lebih mengandalkan semangat. Dan secara permainan, taktikal, dan segala fisik, tidak memperlihatkan kualitas sesungguhnya. Karena mungkin sudah lama tim tidak bertanding, dan juga masa persiapan mereka yang tidak cukup, akhirnya ya bisa dilihat memang tidak banyak yang istimewa yang bisa dilihat di Piala Menpora. Untuk perbedaan Persipura dan mereka, saya rasa kalau dengan yang apa yang kita lihat di televisi, saya rasa tidak, Persipura sama mereka tidak tertinggal jauh. Dan ya kalaupun kami ikut, kami bisa berbicara banyak juga kalau seperti dengan apa yang ditampilkan di Piala Menpora saat ini. Puji Tuhan sekali. Satu hal yang kami harapkan dari dulu, itu rumah kami, jiwa Persipura ada di Mandala. Satu hal yang hilang selama beberapa musim, dan ketika kami kembali situ, pasti akan sangat gembira sekali. Bukan hanya untuk Persipura sendiri, untuk pemain juga, dan mungkin masyarakat Papua juga. Karena kita sudah lama tidak pernah bermain di Mandala. Munculnya banyak pemain muda kan sangat baik ya untuk regenerasi Persipura sendiri. Karena tidak mungkin mengandalkan pemain senior, apalagi bertambahnya usia, otomatis kemampuan kami secara fisik tidak bisa dibohongi, pasti akan banyak menurun. Tapi itu juga bagus dalam persaingan, karena memacu kami pemain-pemain senior untuk tetap bersemangat dalam bersaing. Karena selama ini ketika tidak ada persaingan, tim tidak akan maju. Tim akan stuck di satu level dan tidak bisa naik lagi. Tapi ketika ada persaingan banyak dalam tim, itu sangat bagus sekali. Pemain akan berjuang memperebutkan posisinya, dan adanya kompetisi akan membuat tim juga menjadi bagus. Level permainan akan naik, level persaingan akan naik, dan tentunya untuk pelatih sendiri akan semakin pusing menentukan line up ketika persaingan semakin bagus dalam tim. Dan sewaktu-waktu apabila dicadangkan, ya saya rasa itu hal yang baik. Justru saya senang ketika pemain muda berhasil menaikkan level dan melebihi seniornya. Itu yang sejujurnya kami harapkan. Dari pemain senior sendiri kami harapkan. Sebab sewaktu-waktu ketika kami tidak ada, mereka sudah mampu mengembang tanggung jawab. Mengembang tanggung jawab ketika senior-senior tidak ada di dalam lapangan. Dan itu harapan yang besar sebagai seorang senior, harapan besar bagi saya untuk pemain-pemain muda untuk mampu mengambil tanggung jawab itu. Jujur untuk hal ini saya rasa yang bisa melihat keseluruhan dari komposisi pemain, apakah ini, saya rasa mungkin coach lebih bisa memahami itu ya. Tapi saya sebagai pemain, setelah bertahun-tahun ada di Persipura, apapun kompetisi yang kami ikuti, apapun entah itu Liga 1, Copa, ataupun AFC, tetap dalam diri kami selalu ingin memberikan yang terbaik untuk tanah Papua. Dan itu harga mati. Apapun kompetisinya, harus yang terbaik. Kalau saya begini, Esto, sebenarnya masalah itu ada di tim kita, tapi Esto bisa lihat bahwa kita sudah ada pemain yang meninggalkan timnya pergi ke klub lain. Sehingga di situ sudah menjadi sebuah jawaban bahwa anak-anak sini punya komitmen dan kecintaan terhadap tim ini sangat besar. Ya, itu pasti. Terus, yang kedua, tugas saya sangat mudah. Sangat mudah karena apa? Loyalitas dari pemain terhadap Persipura itu sangat luar biasa tinggi.
Sehingga saya sudah sampaikan beberapa hal, ya. Saya sudah sampaikan beberapa hal, terutama dalam aspeknya ini adalah keadaan, ini adalah tantangan. Kita tidak boleh terlena dengan persoalan, tapi kita harus fokus terhadap solusi persoalan, jalan keluar dari persoalan ini. Biasanya klub besar itu enaknya di situ, ya, kita lebih mudah untuk bisa mencari jalan keluar daripada mengeluh terhadap persoalan-persoalan yang ada di tim kita. Sehingga dalam keseharian, saya tidak ada masalah apapun dengan anak-anak. Pemain kita sangat luar biasa, komitmen mereka sangat luar biasa, dan saya tidak ada keluhan apapun. Meskipun kita punya persoalan non-teknis itu, ya, kita punya persoalan non-teknis sangat besar sekali. Sampai mengganggu sekali persiapan kita. Tapi dalam aspek teknisnya tidak ada persoalan sama sekali karena itu tadi, karena komitmen dari pemain. Lebih parah kemarin dalam masa pandemi di mana kita sudah punya kepastian kapan kita akan bisa menjalankan profesi kita. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, kita bersyukur kita bisa bertemu setiap hari dalam latihan. Kita sebentar lagi sudah tahu bahwa kita akan bertanding lagi. Makanya saya bilang sama anak, saat kamu misalnya menyesal karena ada kesulitan di timnya, lihat yang ke belakang. Apa yang kita mengalami selama 1 tahun. Saya rasa apapun yang kita lihat ke belakang, kita melihat, pasti saat ini kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Sehingga tidak ada persoalan apapun. Ada masalah besar, tapi itu tidak mempengaruhi apa yang kita harus kerjakan dalam sehari-hari. Itu. Tapi untuk kami pemain, khususnya untuk semua pemain yang ada di Jayapura, kita untuk Persipura apapun keadaannya tetap kita 100%. Dan jangan pernah maksudnya soal loyalitas Persipura tetap bagi kami nomor 1. Itu sebabnya seperti apa yang tadi dijelaskan sama Coach Jackson, tidak ada satupun pemain yang keluar dari sini. Kita lebih menunggu kepastian tim berkumpul ketimbang menerima tawaran di tempat lain. Dan itu membuktikan bahwa kita sampai saat ini tetap solid. Mungkin itu, Mas. Saya bicara tentang pemain asing 1, ya. Tadi malam kakak Bento telepon saya. Seorang pemain asing umur 34 tahun. Saya sampaikan kepada dia pendapat saya. Kalau kita mau misalnya membawa beberapa anak muda ke tim kita. Apakah dengan umur seperti itu, kondisinya begini, dia bisa membantu kita? Ya, saya pasti yakin kalau seumur itu pemain itu dilepas klub, salah satu klub itu pasti di sini juga dia mengalami kesulitan juga. Ya, pasti mengalami. Kalau saya, alangkah baiknya pemain lebih muda. Kalau saya pribadi, ya. Dan ada satu lagi khusus. Ini kalian mau tulis silakan. Zarahan mau ke sini. Zarahan. Dia hubungi saya terus-menerus. Sekarang aku tanya kepada kalian. Kalau kalian bawa Zarahan, kalian tega cadangkan Todd Ferre, Iyoku, Theo, ramai pemain-pemain muda yang sekarang ini sedang menonjol cuma untuk membawa Zarahan. Kira-kira bagaimana? Pemain asing cuma 3 orang. Bukan 4. Dan saya sudah sampaikan pada manajemen bahwa saya butuh di belakang dan depan. Tengahnya tidak ada lagi. Dan seandainya saya bawa kamu ke sini, sudah pasti, katakanlah, orang yang tidak mengerti bola cuma tahu sejarah Zarahan di sini akan membela Zarahan. Dan nanti, apakah Zarahan bisa bersaing dengan pemain-pemain kita? Seandainya dia bisa bersaing, kita akan menutup ruang gerak untuk salah satu pemain muda yang bisa mungkin berada di Persipura dalam jangka waktu 7-8 tahun.